Nampak rangkaian ini? Nampak kalian? Nampak Nampak, Pak. yang ini apa namanya? Windows Explorer ada program. Nampak semua? Nampak, Pak. Oke, Nampak, oke. Pak. Oke, kita mulailah. Jadi kita mulai. Ini saya tutuplah dulu. Pertama kali yang kalian nampak di layar ini adalah rangkaian ISP8266. Lalu ini ada relay untuk memilih input analog dari sensor 1 dan sensor 2. Tapi di sini saya buat dia potensio saja mewakili. Kemudian di sini yang nampak ini regulator 5 volt dari adaptor. Kemudian ini adalah kabel USB ke komputer. Nah, kemudian program yang kita ambil yang di layar ini sekarang, ini program ini banyak beredar di internet. Penulisnya Rui Santos namanya. Lalu kalau mau cari di Google, ketiklah di situ ISP8266 web server. Jadi apa yang ditulisnya itu inilah semuanya. Jadi dari sini, dari baris 1 ini, dia menggunakan header HTTP 1.1. Kemudian dari sini kemari, ini adalah semacam subroutine untuk HTML. Nah, yang ini karakter set UTF-8 ini maksudnya ukuran karakternya. Nah, termasuk yang ini mirror dan lain-lain, termasuk juga margin-margin. Nah, kemudian inilah nanti yang muncul di layar. Nah, untuk memonitor arus dari sensor 1, memonitor tegangan dari sensor 2. Kenapa saya pakai relay di sini? Karena analognya cuma satu. ISP8266 input analognya cuma satu. Banyak orang lain menggunakan cara membaca analog dari beberapa input, tidak pakai relay, tapi ada semacam resistansi tambahan di sananya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah SSID, itu nama WiFi di tempat saya di sini, Ekatron. Kemudian passwordnya Ekatron 83. Kemudian ini memang sudah begitulah. Server 80, port 80 dipakai. Kemudian stringnya 0, counternya 0. Pin analog saya kirim ke transistor di pin 14 untuk mematikan dan menghidupkan relay. Nah, lalu berikutnya setup di sini, dia menggunakan komunikasi 19.200 baud. Ini bisa aja tukar-tukar ini. Mau berapa kalian mau. Tapi pakailah yang standar. Ada 9.600, ada 19.200, bisa dipilih-pilih, banyak itu. Kemudian pin analog tadi didefinisikan sebagai output dan di set low. Kemudian berikutnya serial print connecting to Ekatron. Nah, nanti begitu dia connected, ada muncul connected, lalu berikutnya muncullah local IP address. Nah, sekarang itu program setupnya. Berikutnya adalah program untuk komunikasi dengan web server. Dia menunggu klien masuk. Jadi kalau nggak kita hidupkan handphone kita, dia tidak mendapat perintah untuk mengirim data. Jadi ini sifatnya continuous monitoring web server.
web klien gitulah. Nah, jadi pada saat dia low, dia membaca dari sensor analog ini ke potensio 1. Pada saat dia high, dia membaca dari sensor analog ke potensio 2, tukar-tukar dia. Nah, berikutnya ditampilkanlah di layar dari sensor arus dan sensor tegangan. Nah, kemudian sini muncullah tulisan di layar komunikasi arus dan tegangan. Nah, inilah mau kita kerjakan duluan. Nah, mengirimkannya ke ISP8266, kita harus cek dulu bahwa botnya dipilih adalah yang ini. Node MCU 1.0 ISP 12E modul. Kemudian berikutnya ini kita klik untuk kirim. Nah, kirim. Nah, ini akan bergerak ini kemari, compile dia. Pada saat selesai di ujungnya itu nanti mau kirim. Nah, tombol flash ini ditekan supaya tombol flash itu mengizinkan program yang kita compile ini masuk ke ISP8266. Ditekan dia. Nah, begitu dia penuh di sini dibilang connecting COM 4 karena ini masuk ke COM 4. Nah, sekarang dia lagi mengisi ke ISP8266. Nah, udah mengisi, dia meninggalkan itu, harus tekan reset untuk connect ke internet. Kita pilih dulu sini serial monitor. Kemudian dipastikan di serial monitor ini komunikasi ini sama 19.200. Kalau tadi misalnya dipilih 9.600, ya di sini harus 9.600 juga. Karena tadi 19.200, ini 19.200 juga. Nah, sekarang ini kan udah connect ini ke COM 4. Kita tekan tombol reset di sini sebelah bawah ini, tekan tombol reset, muncul di sini connecting to serial connecting to Ekatron, ada IP address 192.168.1.11. Nah, yang ini harus kita ketik di handphone atau di web klien di situ. Nah, sekarang ini saya buat di handphone saya. Nah, ini saya pindahkan kemari sedikit layarnya. Nah, sudah muncul di sini di layar ini, dan juga di layar komputer ini arus sekian, tegangan sekian. Nah, kalau arusnya ini, tegangannya gitu. Nah, sekarang ini bisa kalian coba di tempat kalian, yang ini 192.168.111 ini di handphone kalian atau di layar komputer di Google kalian, di Google. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini saya tahan lah ini supaya bisa kalian ketik ini. Ketik di situ 192, kemudian titik 168, titik 1, kemudian titik 11, go. Nah, coba salah satu yang mana pun kalian. Lalu kalian lihat ke layar komputer kalian dengan ke layar yang monitor di sini. Nah, ini dia. Ini saya kecilkan ini supaya nampak dia. Kalian harus melihat di layar monitor kalian juga seperti yang di layar monitor saya ini, harus 28, tegangan 24,1. Nah, kayak gitu. Coba siapa yang udah mencobanya? Nah, Jeremia, gimana? Ini Pak, dimasukkan yang login, yang admin apa login Pak? Enggak usah, kalian ketik aja di Google itu. Coba misalnya ini, saya buatkan lah ya. Ini saya matikan dulu yang ini. Kemudian saya masuk ke Google di sini. Kemudian tambah tab. Kemudian di sini ketik 192
2, kemudian titik di belakang 11, enter. Nah, ini muncul dia yang ini ya. Muncul sensor 20, sensor V23. Nah, kalau misalnya ini saya geser, nah berubah sensor P jadi 89 itu, 8,9 volt. Kalau ini saya geser naik lagi dia. Nah, itu kecil ya, naik lagi. Nah, kan gitu. Begitu relaynya pindah, dia membaca bergantian ini. Kalau kalian dengarkan ada suara klik-klik di relay ini. Nah, oke lah, kita tinggalkanlah dulu itu. Nanti kita persoalkan di komputer kalian kenapa seperti itu. Kita kembali dulu ke persoalan kita. Kita kan mau menggunakan PLX DAQ. Sekarang saya ke Explorer, kemudian saya akan pindah. Ini saya matikan dulu ini ya, supaya jangan ribut kliko-kliko. Nah, saya masuk ke drive Z. Di sini ada, saya copy, ada PLX DAQ, auto grapher, random value. Nah, jadi mau yang mana pun sama sajanya. Sekarang kita lihatlah yang ini dulu. PLX DAQ auto grapher random value. Kemudian ini kita open dengan Arduino. Nah, ini adalah program PLX DAQ tadi. Jadi kalau kita lihatlah ini sekarang, mulai dari atas dia pakai koneksi 9600, kemudian berikutnya clear data, label, data, waktu, milis, random value. Nah, kemudian inilah program untuk mengirimkan data itu, dan ini program datanya masuk. Data, tanggal, waktu, milis, random value. Ini dia. Nah, udah kita tes dulu programnya ini. Kita kirim ke ISP8266. Mau atau tidak dia. Ya kan? Sekarang kita set di sini. Lihat dulu bahwa dia boardnya masih board yang tadi. Portnya port COM4. Nah, kemudian kirim ke ISP8266. Kemudian jangan lupa tekan tombol flash untuk mengirimkannya ke dalam. Nah, dia terkirim sekali ini masuk ke sana. Nah, sudah terkirim. Berikutnya kita tinggalkan dulu program kita ini. Kita buka ini di Excel. PLX DAQ ini buka di Excel. Open with Excel. Nah, udah nampak di sini. Ini kita rapikan dulu. Kita lihat ini apa namanya? Program bawaan dia. Lalu ini security warning. Macro have been disabled. Enable. Kita enable supaya bisa nyambung. Muncul yang ini. Kemudian ini kan port tadi port 4. Kecepatan 9600 connect. Kalau kita tekan connect, maka data akan terkirim dari ISP8266. Supaya jangan kita berakan dengan data aslinya, kita clear dulu kolom. Habis dia. Connect. Nah, inilah muncul dari sana. Nah, sekarang berarti ISP8266 bisa mengirim data ke Excel. Nah, udah. Kita robah program kita tadi. Yang ini, ya.
supaya di copy. Nah, inilah PLX tadi. Kita copy nih. Yang ini nggak usah, 9.600 nggak usah. Ini copy. Nah, sampai kemari. Copy yang ini kan bagian setup. Pindahkan di bagian setup juga di sini. Nah, di sini dia. Kan 9.600 kecepatan di sana. Nah, di sini 19.200. Nggak apa-apa ini. Nah, ini copy di sini. Nah, kalau mau sama dengan dia atau ragu-ragu, ketik ini 9.600. Biar sama dia. Nah udah, sekarang ini kan label date, time, milis ini kita ganti lah. Nah, kita ganti di sini dengan volt. Nah gitu, artinya tegangan. Kemudian di sini ampere. Nah kita kan mengukur miliampernya kita, bukan volt. Nah gitu, kita buat sini. Kemudian berikutnya ini kan dia mau ngambil bilangan random, mau bilangan apa ya, terserah dia, nggak usah kita ganggu dulu. Sekarang program yang ini, nah, ya, program dia di sini serial print line. Ini copy nih, copy semua ini. Satu baris ini saja lah, sebenarnya cuma satu baris ini aja yang cuman copy ke sana. Copy ke program kita di sini, letakkan program itu di bawah program yang sudah membaca yang ini. Nah, udah baca dari sensor I, udah baca dari sensor V, boleh di sini, boleh di sini juga, nggak apa-apa. Yang ini mengirim ke web server, yang ini mengirim ke Excel. Nah, tapi kita gantilah, janganlah random value kita kirim. Milis ini kita ganti yang ini kita copy ke milis ini. Inilah masuk. Nah, ini kan random 0 sampai 500. Tadi dia mengirim bilangan random. Kita ganti yang ini. Oh, ini salah ambil saya. Nah, kesinilah ini. Karena apa? Karena kan kita buat tadi V duluan. V duluan baru I. Nah udah, kita kirim lagi ke apa namanya, ke ISP 8266. Kirim. Nah pas mau habis dia di ujung itu, klik tombol untuk flash supaya masuk ke flash. Nah udah. Setelah itu, sebelum kita nyambung kemana-mana gitu, kita mau cek dulu ke serial monitor. Tekan tombol reset. Tapi ini ganti ke 9.600. Kalau enggak, ya enggak sesuai dia. Tekan tombol reset. Nah. Jadi seperti tadi dikirimnya yang ini, kirimnya juga ini kan gitu. Connect ke Ekatron. Kita tunggu. Udah connect, ternyata IP address sama. Nah udah sama, ini kan udah connect. Ini bisa dimatikan ini. Bisa dimatikan. Ini bisa kita tutup dulu sementara. Kita lihatlah ini tadi balik. Program kita ini. Program Excel. Open with Excel. Nah, kita atur-atur dulu tampilannya ini sesuai dengan keperluan kita, ya. Supaya jangan jangan jelek lah gitu. Nah, kita rapikan dulu, kita clear kolom. Nah, ya kan ini dia. Nah, ini boleh juga ya kita rapikan. Nanti grafiknya enggak ya nampak lagi karena enggak ada grafik. Cuman yang penting ini nanti tanggal, waktu. Oh, belum masuk karena belum dijalankan di server. Ini harus jalankan dulu di handphone kita. Nah, sekarang udah connect dari handphone saya ke sana. Kalian lihat ini di layar ini sekarang. Udah ada datanya. Nah, saya geser arusnya. Nah, muncul dia.
berubah arusnya. Oh ini lupa pasang yang ini, dia nggak pindah. Nah, nggak pindah relaynya, jadi nampak delay yang sama tadi. Sekarang udah kalian dengar suaranya klik 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 gitu. Data ini sekarang udah tersimpan di Excel seperti ini. Kita tinggal save, simpan file dengan data kita. Misalnya di sini kita buat namanya nanti save file as pengukuran VI misalnya. Udah. Nah, disconnect. Nah, udah. Kemudian ini simpan file sebagai kemudian new folder data, kemudian VI. Kemudian saya simpan di sini data VI. Nah, udah tersimpan di sana. Lalu kita keluar dari sistem ini, matikan ini, kemudian matikan Excel-nya, kan keluar Excel-nya dimatikan. Nah, sekarang kita kembali ke Drive Z di sini ke tempat penyimpanan data PI. Nah, ini data PI kita buka dengan Excel. Nah, inilah data tadi. Nah, data ini yang kita simpan tadi, ini bisa juga kita kirim ke Notepad. Blok dia seperti ini, kemudian Ctrl C, kemudian pilih di sini Notepad, Ctrl V di sini, nah, dapat datanya seperti ini. Nah, simpanlah yang ini misalnya dengan data PI text. Jadi kita sudah dapat dua versi penyimpanan data, mau versi teks, mau versi Excel. Nah, udah dapat dia. Jadi begitulah cara menggabung PLX DAQ dengan ISP8266. Tapi data loggingnya berada di daerah di mana dipasang ISP8266 yang bergabung di sini. Bisa juga data loggingnya di web server pakai file directory di sana, tapi kita harus buka macam website lah, tempat penyimpanan data. Bisa juga website gratis untuk penyimpanan data. Cuman ini sekarang pengukuran berada di lokasi di mana diletakkan ISP8266. Sementara handphone ini hanya sebagai ini baru jelas ini. Nggak berapa fokus dia. Ini hanya sebagai monitoring saja. Tapi datanya tersimpan di komputer di mana diletakkan ISP8266. Yang lain coba. Mungkin Jeremia, mungkin yang mengenai terhubung ke HP tadi, Pak. Berarti apa yang data yang dicari itu berarti bisa ditampilkan di HP berarti apa? Iya. Tengok di HP. ketik IP address-nya sesuai dengan yang tadi connect tadi 192.168.1.11 harus ketik itu. Tapi tadi nggak bisa dibuka dia Pak, kayak connection apa kayak gitu dia Pak dibuat. Nah itu nanti di sini aku terangkan sama kau bagaimana caranya. Nah nanti datang kau ke sini, aku terangkan bagaimana caranya. Bawa komputermu. Kalau mau di komputer, kalau mau handphone ya handphone pun bisanya, bawa handphonemu nanti. Baik Pak. Nah, ada lagi yang lain? Pak, boleh yang program yang di tadi itu Pak, direktori itu disesuaikan sama judul kami juga Pak? Iyalah, ini kan cuma menunjukkan data loggingnya saja nih aku ini. Bagaimana? Karena kalau kita catat pakai tangan, mana lah betul lagi.
Mana ada lagi orang manual-manual mencatat data sekarang. Cuma saya pakai ESP8266 karena orang berpikir cuman pakai Arduino seperti ini PLX itu digunakan. Nah, pakai ini pun bisa gitu. Entah yang mana pun bisa gitu. Jangan terfokus kalian kepada apa yang ada di tutorial saja. Udah, ada lagi? Nah, kalau nggak ada, ya udah datang kalian. Karena ada janji kita bimbingan sekali datang kalian di situ nanti kita diskusikan termasuk pertanyaan si Jeremia tadi.